Malah mencekam di Bekasi bukan cuma tentang tawuran. Pernah dengar jalur tengkorak di Bekasi? Nah, sekarang gua berada di salah satu jalur tengkorak ini. Banyaknya kondisi jalanan yang kritis hingga penuh kisah mistis ada di jalur ini. Jalur Narogong. Jalan Raya Narogong adalah jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Bantar Gebang di Kota Bekasi. Jalur yang dikelilingi oleh bangunan pabrik ini dilintasi banyak truk logistik. Bahaya utamanya kondisi jalan yang terkenal jelek. Lubang dan permukaan bergelombang mengancam keselamatan banyak pengguna jalan. Berkali-kali diperbaiki, berkali-kali rusak kembali. Berkali-kali juga nyawa melayang di sini. Pada 2021 terjadi 512 kecelakaan dengan jumlah korban tewas hingga 35 orang. Angka itu meningkat dibanding tahun 2020, di mana korban tewas jalur tengkorak tercatat 29 orang. Cerita menarik terjadi pada 2014. Tepatnya tanggal 8 Februari, sebuah kecelakaan menewaskan seorang pemotor bernama Ponti Kadron. Saat itu, Maeda, anak perempuan Ponti, mengajukan gugatan class action ke pemerintah daerah. Kita akan bertemu sama Maeda. Dari dia, kita akan gali perspektif dan cerita-cerita yang bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat dan juga tanpa ingin mengulik kenangan pahit di masa lalu ya Mbak ya. Kita ingin nanya-nanya sama Mbak Maeda terkait case dulu ketika Mbak Maeda melakukan gugatan terhadap pemerintah Kota Bekasi itu ya. Iya. Pemerintah kota karena Provinsi Jawa Barat. Udah Provinsi Jawa Barat karena dulu ayah Mbak Maeda meninggal karena kecelakaan. Itu kejadiannya 8 Februari 2014. Papa aku kecelakaan motor deket rumah sih. Karena posisi rumah kita di Jalan Raya Narogong ya. Yang jalanannya tuh waktu itu jelek banget. Ya. Disebutnya di media jalur tengkorak ya ternyata. Aku baru tahu. Jadi kecelakaan, meninggal dunia antara di tempat sama di rumah sakit ya. Waktu itu kecelakaannya motor papaku tuh melewati jalan bolong yang cukup parah di Jalan Raya Narogong. Kemudian akhirnya bertabrakan dengan truk. Jalan yang sangat buruk ya menurut aku ya. Itu kan jalan yang dari aku kecil juga udah tinggal di situ tuh banyak lalu lalang truk ya. Truk tronton gitu. Iya, betul. Sepanjang Jalan Raya Narogong, Siliwangi itu setauku dari kecil tuh emang udah sering bolong, sering lubang, kadang banjir kalau musim hujan. Terus tiang-tiang lampu juga nggak memadai kan. Untuk sebuah jalan provinsi itu tapi nggak terbangun dengan baik infrastrukturnya. Oke. Dalam memahami sebuah musibah, mayoritas masyarakat Indonesia biasanya kalau saya pribadi lah, bapak saya juga meninggal karena kecelakaan. Keluarga saya embracing dengan mengatakan bahwa namanya musibah. Iya. Tapi kenapa Mbak Maeda itu dengan kuat, gue harus tuntut dan gue harus jadikan ini sesuatu gitu? Mungkin karena terbelakang aku ya. Aku sendiri aktivis ya, di UI. Jadi aku dulu aktivis di Universitas Indonesia dari tahun 98 sampai tahun 2000-an aku masih melakukan advokasi dengan teman-teman untuk berbagai isu, termasuk juga sering kerjasama dengan LBH Jakarta ya. Oke. Dan aku putusin waktu itu harus gugat. Karena menurut aku udah berpuluh-puluh tahun kok infrastruktur jalannya selalu memakan nyawa kan. Karena itu kan pemukiman sebenarnya, jalur pemukiman kan. Cuma dipakai untuk jalur industri antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor. Aku melihat ada jalan di situ nggak dibeton, sering bolong. Kalau hujan apalagi kan nggak kelihatan tuh. Papaku kan waktu itu lagi musim hujan tuh, jadi kayaknya dia nggak lihat kalau di antara banjir tuh sebenarnya jalannya bolong dalam. Sampai kecelakaan itu terjadi. Kalau boleh diingat, tuntutan apa aja sih Mbak yang lo utarakan kala itu ke pemerintahan? Jadi aku pengen ngasih pelajaran bahwa ini harus dianggap serius. Jalan rusak di Jalan Raya Narogong dengan Siliwangi. Aku gugat lah waktu itu Pemprov Jawa Barat
langsung gubernur. Waktu itu kan masih Ahmad Heriawan ya. Masih Aher Aher ya. Kemudian wali kota Bekasi Rahmat Effendi yang sekarang udah di KPK ya. Udah Dari KPK lah. udah nginep dah. Waktu denger dia KPK, nah loh. Dulu soalnya aku gugat dia kan nggak ada respon positif tuh terhadap kasus aku kan. Lalu aku gugat lagi ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kadis Kota Bekasi, Kepala Bina Marga. Itu 7 pihak lah termasuk dari yang ininya ya, truknya ya. 7 pihak aku gugat dan 6 dari instansi pemerintah negara. Wah. Kok lu berani, Mbak? Iyalah biar ada pelajaran gitu ya. Nah, tuntutannya apa aja sih? Detail tuntutannya? Waktu itu pengennya class action ya. Jadi Oke, kita nggak minta orang. ganti rugi, iya. Cuma aku kesulitan nyari orang. Nggak ada yang mau, aku datengin korban-korban kecelakaan juga di jalan yang sama dengan lokasi kejadian papaku kecelakaan tuh nggak ada yang mau bicara gitu loh. Akhirnya ya udah masuk gugatan secara individu dari keluarga korban dan meminta ganti rugi secara materi ya, karena papa kan tulang punggung ekonomi keluarga, ganti rugi juga secara usia produktif beliau. Jadi kita udah kenal dulu sama Mbak Maeda ini. Mbak Maeda ini dulu gugatan ke Mahkamah Konstitusi, gugatan koperasi waktu itu, undang-undang perkorporasian. Dia salah satu penggugat dan kemudian itu batal. Undang-undang itu pada akhirnya tahun 2013. Setelah itu setahun kemudian dia datang lagi ke LBH. Ada masalah apa? Dia bilang bokap gue meninggal kecelakaan karena jalan rusak, bokap gue meninggal. Gitu. Oke, kita cek lokasinya. Rusaknya ampun-ampunan pada waktu itu 2014. Kita kumpulin buktinya, ada keterangan meninggal gitu ya, keterangan bahwa itu udah kecelakaan. Biaya pemakaman, foto-foto waktu dimakamin gitu ya, dan gak lupa juga kita fotoin juga tuh jalan rusaknya waktu itu. Bukan cuma di titik beliau jatuh ini almarhum ya, tapi kemudian di banyak titik kita fotoin gitu. Dan ternyata kita foto ini ada di banyak titik, ternyata bukan di tempat dia aja. Terus di tempat dia nggak ada peringatan jalan rusak, hati-hati gitu ya. Dan di sepanjang jalan itu kita melihat bahwa googling juga di internet, oh ini udah tahunan gitu loh, dari bertahun-tahun, dan kita bisa melakukan upaya untuk ada perbaikan di sini dalam tata pengelolaan jalan gitu ya, supaya pemerintah lebih hati-hati gitu kan. Kalau boleh tahu isi gugatannya sebenarnya apa, Bang? Isi gugatannya sederhana, bahwa ini kesalahan pemerintah pada intinya. Karena nggak ada perbaikan jalan yang cepat gitu ya, dan kemudian nggak ada juga sistem peringatan dini lah buat si pengguna jalan. Dibikin dong peringatan, hati-hati jalan rusak, belum sempat kita perbaikin gitu loh. Ngaku aja lah ya. Iya, ngaku aja gitu loh. Dan itu berdasarkan undang-undang itu diwajibkan loh, kalau ada jalan rusak itu harus kasih tanda supaya pengguna jalannya paham. Aware. Ditambah jalan itu nggak ada pemisahnya. Jadi kalau satu orang kena lobang, terus lari ke tengah tuh ke lawan arah, udah wassalam deh tuh. Berarti memang dalam hal ini tidak ada gugatan dalam hal material berarti, Bang? Iya, kita waktu itu memang minta ganti rugi gitu ya. Jadi semua yang bisa dihitung, diwujudkan dengan bentuk materi atau uang itu kita minta gitu. Ada salah satu permintaan adalah dia minta maaf ya. Si pemerintah ini minta maaf di koran dan televisi waktu itu. Dan kemudian juga ada perbaikan jalan itu. Jadi ada banyak sebetulnya yang kita minta. Iya, aku cukup senang ya walaupun gugatan aku dikalahkan terus, bukan dikalahkan bahkan. Dimenangkan tidak, dikalahkan enggak. Istilahnya tuh NO. NO ya. Itu kan agak bikin kita jadi dijebak ya, mau banding aku nggak bisa, ya kan? Jadi 2 kali aku sampai masukin pengadilan, 2 kali gitu loh, 2 kali juga hasil putusannya NO, sehingga aku nggak bisa gugat banding gitu. Walaupun akhirnya aku putusin, oke deh walaupun NO, kita banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan LBH Jakarta dan tidak dimenangkan ya karena memang secara hukum dasarnya menjadi tidak kuat ketika NO. Tapi impactnya adalah beberapa bulan setelah gugatan pertama kali aku masukin, itu memang ada perbaikan jalan total dari Raupanjang sampai Cilengsi ya, itu kan panjang jalannya ya. Betul.
Dulu disebut Jalan Rena Rogong, tapi dari bagian Bekasi itu disebut Jalan Siliwangi. Itu memang panjang sekali ya, aku kurang lebih berapa ya? 20 kiloan. 20 kiloan ada. Ya, 20 kilo something. Saat itu langsung dibagusin rapih. Abis gugatan aku masuk di pengadilan, diberitain media ya. Jalanan langsung diperbaiki, tapi nggak beton. Belum semua total beton sampai hari ini. Cuma sejak saat itu ketika jalannya udah mulai bolong-bolong cepet direspon gitu loh. Nggak kayak dulu yang parah banget. Kalau gue pribadi nunjukin bahwa penting kayaknya ya buat orang-orang tuh aware, lapor, dimulai dari hingga gugatan hukum. Kalau menurut abang, awareness kayak itu di Indonesia udah tinggi belum atau sebenarnya itu cuma orang-orang pinter aja sih yang punya gitu? Soalnya gaya-gaya, ini gue ngasih gambaran ya bang ya, gaya-gaya teman-teman gue di Bekasi itu kalau ngeliat lobang, gaya-gaya akar rumput bang, ngeliat lobang gede nih, ada genangan air, tancepin pelang, tulisnya dijual kolam, pakai gaya akar rumput aja. Padahal mungkin bisa melakukan gugatan gitu ya. Yang jadi masalahnya adalah warga negara ini nggak semuanya kayak gitu. Justru yang kita butuhkan itu orang-orang yang kritis seperti itu. Gitu. Jadi semakin banyak yang kritis, tata kelola negara ini makin bagus. Kenapa kemudian pemerintah, aparat-aparat pemerintah, PNS-PNS kemudian nggak melakukan perbaikan? Mungkin karena dilihat sama mereka, nggak ada yang protes, gitu kan? Nggak ada yang mempermasalahkan gitu. Nah, ya udah mereka entah mereka ngerjain yang lain atau malah nggak ngerjain apa-apaan gitu. Yes.